Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di konten terbaru kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Kuroi wa Medakani Watashi no Kawaii Gatsujinai episode 7 dan 8. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan yang dimana terlihat temennya Asep lagi menggantikan wallpaper dari HP-nya si Asep. Pas Asep melihatnya dia sangat terkejut. Sembari berjalan dia pun harus menghapusnya itu foto. Di sisi lain Haruno sibuk untuk mengirim foto milik Munaro. Dia memilih foto yang menurutnya imut yang nantinya akan dikirimkan ke si Asep. Menurut Haruno ini harus dilakukan karena Haruno sadar sekarang Munaro ada saingan buat dapatkan si Asep. Haruno yang menjadi pihak ketiga itu menurutnya bagus untuk bisa mendapatkan si Asep. Pas melihat foto Munaro yang dikirimkan ke Asep itu sangat terlihat imut banget. Jago juga si Haruno dalam memotret. Setelahnya Munaro berpikir takutnya ini jadi salah paham dan menyuruh Haruno untuk menghapus pesan yang dia kirim ke Asep. Boro-boro buat hapus pesan, baterai HP Haruno low dan matoy deh. Dengan cepatnya si Munaro berlari mencari Asep. Sembari dia berlari, dia berharap Asep belum melihat pesan yang dikirim Haruno ini. Dari beberapa tempat Munaro tidak melihat batang hidungnya si Asep. Ternyata Asep sendiri dia lagi berjalan dan dia akan menghapus foto tadi. Tapi dia harus melihatnya sekali lagi. Pas lihat HP-nya dia melihat Haruno yang chat. Tidak cuma itu, dua orang cewek di belakang memanggil si Asep sampai si Asep takut kalau kedua orang ini tahu. Jadi dia langsung pergi dari sana. Munaro yang belum ketemu Asep di sini salah satu temannya memberitahu Asep yang pergi ke arah sana. Dirasa Asep di sini sudah aman dan dia pun melihat foto dari temannya ini. Belum lama lihat tak lama Munaro datang sampai si Asep terkejut dengan kedatangan si Munaro. Dengan cepatnya si Munaro meminta minjem HP-nya si Asep. Jadi di sini si Asep pengen gak ketahuan soal foto yang dijadikan wallpaper oleh temannya. Sedangkan Munaro nggak mau Asep melihat duluan chat dari si Haruno. Pas dapat HP-nya si Asep Munaro sangat lega. Tapi pas melihat wallpaper, Munaro pun nggak menyangka banget Asep suka beginian. Dengan ekspresi yang nggak biasa Munaro balikin HP-nya si Asep. Munaro lebih imut dirinya padahal mah. Di kelas Munaro masih memikirkan tentang yang tadi. Menurutnya ini di luar dugaan banget. Di lain sisi temannya Asep memarahi yang wallpapernya diganti lagi. Selagi mereka ngobrolin tentang wallpaper yang Asep tidak suka dengan gambar-gambar yang tadi. Tetapi di sini Munaro salah dengar yang menurutnya Asep akan memakai yang lebih dari gambar yang tadi dia pakai. Dengan cepatnya dia malah selfie dan dikirim langsung ke si Asep. Munaro beralasan itu salah kirim, tapi menurutnya itu foto pakai aja bilang mau buat wallpaper. Teman Asep yang lihat dia kegirangan begitu melihat selfie yang dikirimkan ke si Asep. Akan tetapi Asep dengan pedenya dia menghapus foto itu. Munaro pun berpikir foto kayak gimana biar Asep suka. Tak berselang lama datang Haruno yang membawakan labu. Dia bawa labu dikasih cenah, juga Haruno memberitahu kalau Halloween sebentar lagi. Dengan itu Haruno mau memfoto Munaro memakai kostum yang imut. Dengan begitu ini kesempatan buat dikirim lagi nanti fotonya ke si Asep. Kali aja nanti dipakai buat wallpaper di HP-nya. Dengan bersamaan si Munaro mengajak semua orang untuk pesta Halloween bersama-sama. Temannya si Asep meminta untuk di rumahnya saja mengadakan pestanya sekalian si Asep diajak. Akan tetapi Asep gak mau ikutan. Tapi dengan rayuan kedua temannya Asep pun jadi mau ikut sampai Munaro senang mendengarnya. Munaro langsung berpikir kostum apa yang harus dia pakai nantinya di pesta Halloween. Keesokan harinya di hari Sabtu terlihat Asep dan kedua temannya lagi nungguin Munaro dan yang lainnya untuk berbelanja kostum buat Halloween nanti. Tak lama Haruno datang dan temannya Asep menanyakan si Munaro yang belum datang. Tak berselang lama Munaro datang dengan berpakaian yang gak biasa. Terlihat sangat cantik dan imut banget. Sampai si Haruno meminta untuk memfotonya. Tapi si Asep seperti biasa dia merukiah pikirannya. Ternyata di sini temannya Asep juga mengundang si Asahi untuk ikut. Karena dia gak enak kalau gak diajak.
Karena Asahi kemarin dia mendengar pesta Halloween di balik pintu, jadi dia tidak enak kalau nggak diajak. Haruno pun berkenalan dengan Asahi dan meminta untuk mereka temenan. Singkat waktu mereka sudah sampai di toko kostum. Dan di sini dibagi kelompok cewek sama cowok. Haruno di sini langsung gercep meminta Munaro untuk mencoba ketiga kostum yang dia pilih. Setelahnya Munaro yang keliling lihat-lihat, dia melihat si Asahi yang sedang kebingungan memilih kostum yang dia pakai nantinya. Asahi yang lagi bingung tak lama datang temannya Asahi yang bernama Minami. Dia ke situ karena dia juga dengar akan ada pesta. Dia diam-diam ikut ke sana. Karena Minami temannya Asahi, jadi dia akan membantu untuk mencarikan kostum yang cocok buat nanti pesta. 3 kostum yang dicoba Asahi, tapi dia merasa tidak cocok untuk dirinya ini. Di pihak cowok, Asep di sini dibantu 2 temannya untuk memilihkan kostumnya. Munaro yang ada di balik lemari, dia mendengarkan obrolan Asep dan kedua temannya ini. Tapi di sini Asep sadar kalau sekarang mereka ini ada yang menoleh ke arahnya. Dengan paniknya Munaro sembunyi di balik rak yang ada boneka kuda. Setelah itu mereka kembali memilih baju yang cocok untuk dipakai cewek. Munaro yang memantau dari jauh, dia datang ke tempat yang Asep tadi suka dengan bajunya. Pas dilihat baju yang dituju ke Asep tadi sangat berbahaya banget. Habis memilih kostum, sekarang bagian mengecek untuk pilihannya. Yang pertama si Haruno, dia memakai kostum seperti kupu-kupu begitu, dia terlihat imut juga. Setelah itu Asahi, dia pun sama dengan baju berwarna hitam, dia sangat terlihat dewasa banget memakai pakaian begitu. Sedangkan si Munaro dengan di luar dugaan, dia memakai kostum gak tahu ini apaan, cuma tali yang dililit-lilit gitu. Kedua temannya Asep yang sangat suka banget dengan kostum yang dia pakai Munaro. Ternyata pilihan Asep itu bukan kostum yang sekarang dipakai Munaro, melainkan kostum di sebelahnya lagi. Dengan itu Munaro malu dan dia bilang ini bukan dia yang dia suka. Di luar toko Munaro menjelaskan lagi kalau tadi dia ini bercanda dan untuk kostum yang akan dipakai gimana nanti aja dan merahasiakannya. Lanjut cerita, kostum yang akan Munaro pakai adalah kostum penyihir gitu. Dan sekarang pesta Halloween pun tiba. Mereka bertiga pun datang ke rumah dari temannya Asep ini, yang memang diadakan di rumah temannya Asep. Sesampainya di sana mereka disuruh untuk mengganti kostumnya di tempat yang sudah disediakan. Habis ganti baju terlihat si Haruno mengganti kostum perinya menjadi kostum apa gitu seperti ikan hiu. Di luar kamar Munaro lupa dengan topinya dan dia beranjak untuk mengambilnya dulu. Pas sudah ambil baju yang dikenakan Munaro pun resletingnya terbuka. Di luar kamar terlihat Asep sedang berjalan dan dia memakai kostum sama persis sama si Haruno pakai. Pas kebetulan lewat kamar yang ada di Munarohnya, di sini Munaro mengira kalau ini si Haruno. Dan pada saat itu juga Munaro meminta bantuan kepadanya. Dan sini Asep tahu kalau si Munaro salah paham, yang dimana dia berpikir kalau ini si Haruno padahal masih Asep. Karena sudah terlanjur dan terlambat untuk ngasih tahu, di sini Asep mau gak mau harus ngelakuinnya. Dengan menyebutkan pikiran jarinya, Asep membantu Munaro. Itu Asep terlihat ngos-ngosan sampai si Munaro membuka resleting dari si Asep. Pas dibuka Munaro terkejut. Karena gak mau salah orang lagi, di sini Munaro mengikat sedikit dari kostum si Haruno. Singkat waktu sekarang si pembawa acara mengumumkan kalau sekarang ada permainan mumi. Aturan dari game ini tidak lain dan tidak bukan jadi satu kelompok berisi 2 orang, cewek dan cowok. Si cowok akan membungkus si cewek dengan tisu toilet biar supaya seperti mumi begitu. Dengan begitu Munaro berpikir dia harus satu tim dengan Asep biar nanti kalau menang bisa foto bareng dengannya. Karena biar bisa satu tim ini aturannya diundi. Jadi Munaro harus sama dengan Asep, nomor yang diambil Asep itu sendiri. Dan yang diambil Asep nomor 8. Di sini Munaro tidak dengan mudah bisa satu tim dengan Asep, melainkan dia harus bersaing juga dengan si Asahi. Pas giliran si Haruno yang ambil bola, dengan kebetulan bola nomor 8 itu jatuh dari kotak. Dan bola itu pun sama-sama ditangkap oleh kedua orang ini. Mereka berdua gak mau ada yang mengalah. Juga si Munaro sadar kalau dari kekuatan tangan dia yang akan kalah. Dengan itu dia pun menggunakan trik membohongi si Asahi dengan memberitahu ada si Asep di sana. Sampai si Asahi ini lengah dan bola itu pun bisa digenggam Munaro.
Singkat waktu, gamenya pun dimulai. Sebelum dimulai terlihat CCTV Haruno kembali dapat foto yang begitu bagus banget. Karena Asep yang gak bau kena dari kakinya si Munaro terlihat lilitan dari tisunya tidak kencang. Melihat hal itu Munaro tidak tinggal diam, dia menyuruhnya untuk lebih kencang lagi dalam membungkusnya. Kalau terus begini pasti kalah. Munaro di sini langsung memberitahu harus begini biar kencang. Bukannya ngerti, si Asep malah gak tahan banget melihat si Munaro sampai dia dijengkang begitu. Dengan bersamaan game selesai. Game ini dimenangkan tim dari Haruno. Tak terduga setelah itu Asep banyak didatangin cewek untuk foto bareng dirinya. Satu persatu Asep foto bareng mereka. Munaro yang melihat dari jauh dia sedikit emosi melihat mereka selfie. Dengan itu dia kesana dan meminta dia selfie bareng si Asep. Asep yang sudah capek dia pun menolak ajakan dari Munaro ini. Munaro pun merasa kesal banget atas perlakuan Asep kepadanya tadi. Terlihat banget dari muka Munaro. Keesokan harinya di sekolah Asep menceritakan kalau sekarang si Munaro kayaknya marah kepadanya. Karena soal kemarin yang Asep menolak berfoto bareng sama Munaro. Temennya Asep memperlihatkan foto bersama yang dimana di sini Asep dan Munaro terlihat aneh. Dan Asep menjelaskan hal itu. Dan di sini temannya meminta Asep untuk meminta maaf kepada si Munaro. Selagi mereka ngobrol terlihat Munaro nyamperin mereka dan bertanya dan kepo dengan apa yang diobrolin mereka. Ini bisa jadi kesempatan buat si Asep untuk meminta maaf. Tak ayal Asep malah deg-degan dan belum siap untuk dia meminta maaf. Dengan itu Asep pun pergi berlari dari sana. Akan tetapi di sini Munaro malah berpikir kalau Asep sekarang begini gara-gara dirinya kemarin. Dan dia pun berpikir harus meminta maaf kepada si Asep soal kemarin. Dan sekarang kebetulan soal piket dipasangkan dengan tempat duduk mereka. Berarti Asep dan Munaro akan piket barengan membersihkan ruangan persiapan bahasa Jepang. Selagi bersih-bersih melihat Munaro begitu, Asep sangat-sangat melihat pemandangan yang begitu indah banget. Sampai si Asep gak kuat dan mending pindah aja untuk membersihkan area lain. Munaro yang meminta untuk di sini aja, dia pun menajong ember dari airnya pun terkena si Asep. Munaro meminta maaf atas kejadian ini. Dan juga di saat Munaro mau meminta maaf juga atas apa yang kemarin dia lakukan. Di sini Asep pun sama dan berbarengan banget ngomongnya. Asep menjelaskan soal foto kemarin. Juga si Munaro minta maaf yang dimana dirinya terlalu kekanak-kanakan. Malam harinya Asep pun menerima pesan yang dikirim Haruno. Di situ pesannya berisikan foto Asep dan Munaro. Dengan refleksnya Asep menjadikan foto itu jadi wallpaper HP-nya. Di akhir episode ke-8 ini terlihat ada seorang cewek yang datang ke Tokyo. Siapakah itu? Patut kita tunggu di video selanjutnya. Nah inilah akhir dari episode ke-7 dan 8. Gimana kelanjutannya nanti? Tunggu di video selanjutnya.